Sahabat, kita berjumpa kembali di channel Berkat Tani Terpadu. Hari ini saya akan membuat PSB, fotosintetik bakteri. Mengapa kita perlu membuat PSB? Karena PSB ini, bakteri PSB dapat meningkatkan fotosintesis tanaman, sehingga tanaman dapat bertumbuh lebih cepat dan juga produksi lebih baik, ya. Fotosintesis terdiri dari dua kata, foto dan sintesis. Artinya sintesa yang memerlukan bantuan sinar matahari. Sintesa ini di dalam reaksinya setidaknya membutuhkan dua unsur sehingga menjadikan satu produk yang baru, ya. Di dalam fotosintesis tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan air. Nah, hasil sintesanya menghasilkan karbohidrat. Itu yang diperlukan oleh tumbuhan untuk bertumbuh dan juga menghasilkan produksi yang lebih baik. Nah, saya pada hari ini tanggal 15 ya, saya akan membuat PSB airnya dari air kolam ikan lele, ya. Nah, saya tidak punya kolam yang besar. Kolam ikan lelenya saya buat dengan cara ikan lele hanya 1 ekor, ya. Saya masukkan ke dalam ember 80 liter. Setelah 1 minggu dia akan airnya jadi hijau begini, ya. Nah, inilah yang saya ambil. Metodenya saya pakai air kolam ini saya jemur dulu, ya. Ini ada beberapa ini. Ini sudah saya jemur selama 4 hari yang lalu, ya. Bersamaan dengan saya membuat campurannya, ya. Campuran bahan utama untuk membuat PSB ini adalah dari telur, ya. Telur 1 butir, ya. Kemudian saya pakai terasi 1, ya. Kemudian penyedap rasa atau MSG, ya. Ini saya pakai sasa 1 sendok makan, ya. Jadi ini saya campurkan semua, saya kocok, kemudian ini saya masukkan ke dalam wadah, ya. Ini ada tanggal 11 bulan 11 tahun 2023. Berarti ini 4 hari yang lalu, ya. Pengalaman saya membuat PSB dengan cara seperti ini akan lebih cepat jadi, ya. Sebenarnya kita bukan membuat, ya, karena PSB itu sudah tersedia di alam, ya. Jadi kita bolehlah kalau kita katakan membuat atau menghimpun, ya, atau memancing begitu, ya. Nah, bagaimana caranya? Ikuti, ya. Ikuti, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham. Bagaimana pengalaman saya memancing PSB ini memakai air kolam ikan lele, ya. Dan ini bahannya kita endapkan dulu, ya. Minimal 3 hari. Jadi ini biasanya lebih cepat jadi. Nah, ini saya akan berbagi pengalaman dengan Bapak, Ibu, sahabat semua. Caranya terasi, ya. Kalau tidak ada terasi, pakai saus tiram, ya. Nah, sebenarnya saus tiram yang lebih sulit dicari. Kita pakai terasi. Kemudian telur sebutir, ya. Kemudian MSG-nya 1 sendok makan. Cukup 1 sendok, ya, tidak usah banyak-banyak, ya, karena kita pakai telur 1, ya. Nah, ini kita aduk, terasinya kita hancurkan. Sahabat, kita mengaduknya ini mesti betul-betul tercampur gitu, ya, sehingga nanti waktu kita campurkan dengan air kolam ikan lele ini akan lebih merata begitu, ya. Nah, ini kita aduk sampai benar-benar ini
tercampur rata begitu ya. Nah, jadi ini tidak akan saya aduk sampai rata betul karena ini memakan waktu yang lama. Nah, ini 4 hari yang lalu ya sudah saya aduk ya. Nah, ini tinggal kita campurkan dengan air yang sudah kita jemur ya. Air yang sudah kita jemur kita masukkan lagi ke dalam ember ini. Kemudian nanti akan kita masukkan lagi ke dalam botol ini ya. Campuran dari telur, terasi dan MSG kita masukkan sehingga kita tidak susah-susah untuk membaginya ya. Ini kita campurkan semua. Air kolam ikan lele ini saya ambil 5 liter ya, Bapak Ibu, sahabat semua. Karena pengalaman saya, kalau satu telur itu kita buat hanya 1 botol ya, itu tidak jadi ya. Saya pernah pengalaman tidak jadi, walaupun sudah lama sekali tidak jadi. Jadi 1 butir telur itu untuk sekitaran 4-5 liter ya. Nah, itu lebih cepat jadi. Nah, ini ada endapannya hijau-hijau, enggak apa-apa ya, kita masukkan dari air kolam ikan lele. Nah, ini kemudian kita aduk. Nah, begitu saja. Kita masukkan lagi ya. Oh ya sahabat, sekarang ini sudah masuk musim hujan ya. Tapi pengalaman saya juga, walaupun hujan, ini tetap jadi ya. Karena tidak sepanjang hari hujan ya, masih ada sinar matahari. Dan ini saya tempatkan di tempat yang mendapatkan sinar matahari ya. Dan untuk proses-proses awalnya kita kocok setiap hari begitu ya. Kemudian kita buka tutupnya, jangan lupa gitu. Dan kita diamkan 15 sampai dengan 30 hari kemudian ini akan jadi ya. Sahabat bisa ikuti perkembangan ini, dan ini juga nanti akan saya upload ya perkembangannya. Jadi sahabat semua, banyak metode teman-teman yang cara menghimpun PSB ini ya. Bisa sahabat semua praktekkan
atau sahabat juga punya kreasi tersendiri, tidak masalah ya. Yang penting bagaimana kita membuat ini, kemudian ini sangat mendukung kegiatan berkebun kita karena PSB ini sangat membantu untuk mempercepat pertumbuhan tanaman kita dan juga meningkatkan produksi. Dan ini sangat menolong di saat kondisi di tempat kita sekarang ini pupuk begitu mahal ya. Nah, ini bukan berarti kita cukup hanya mengandalkan PSB, tidak ya. Di tempat saya ini saya bertanam ya. Saya tidak menggunakan pupuk kimia, tapi tetap menggunakan kompos ya. Tetap menggunakan PUC yang kita buat dari buah-buahan, ada yang dari sayur-sayuran ya. Jadi sahabat semua jangan salah mengerti bahwa kita bertani cukup hanya buat PSB, enggak cukup ya sahabat ya. Enggak cukup. Ini juga semuanya saling mengkait begitu ya. Ya, demikian ya. Ini sudah selesai. Bagaimana saya tadi mencampurnya, kemudian saya masukkan kembali ke dalam botol ini. Dan ini tidak lupa nanti akan dikocok setiap hari, buka tutupnya ya setelah dikocok. Dan ini biasanya 5 hari sudah terjadi perubahan warna, 15 hari dia ini sudah merah, tapi ini baik kita gunakan setelah 30 hari kemudian ya. Nah, ini di belakangnya ya PSB saya yang sudah jadi ya. Demikian sahabat semua, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa terus dukung channel saya agar saya lebih konsisten, lebih semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat untuk kita berbagi di dunia pertanian ini ya. Kita penggiat pertanian secara organik itu tidak kalah dengan yang secara full kimia ya. Ini ada buktinya, bukan hanya hanya ngomong begitu ya. Terima kasih untuk sahabat setia, sampai jumpa lagi.